Saudara-saudari umat yang terkasih dalam Tuhan, ada 3 poin yang hendak kita renungkan bersama-sama pada hari Rabu Abu ini. Poin yang pertama, apakah ada yang merasa diri tidak berdosa? Angkat tangan. Kalau ada, saya akan tempatkan dia di sini. Kebetulan tidak ada patung Bunda Maria, jadi taruh di situ. Pengganti Bunda Maria. Gitu. Kenapa? Karena tidak berdosa. Apakah orang kudus itu tidak berdosa? Berdosa. Namanya juga orang. Meskipun dia kudus, tapi orang, manusia. Ya, kenapa orang kudus berdosa tapi disebut kudus? Ya, karena dia tidak fokus pada kesalahannya, pada dosanya, tapi fokus, salibnya juga tidak ada di situ. Fokus kepada Tuhan, ya gitu. Maka dia disebut kudus, ya. Siapa mau jadi kudus? Sederhana, fokus kepada Tuhan, gitu. Tapi bukan itu poin yang saya mau bicarakan. Poin yang saya mau angkat adalah bahwa semua orang berdosa. Ya, siapapun dia, dosanya kecil atau besar, itu nanti dalam penilaian. Tapi bahwa setiap orang berdosa, setiap orang lemah, setiap orang punya bakat untuk berdosa. Ya, manusia itu punya bakat. Bakatnya apa? Berdosa. Jelek sekali bakat itu. Tetapi ada, setiap orang punya bakat itu. Kenapa? Karena ya kita semua tahu manusia itu punya sisi baik, sisi jahat. Karena itu suara hati penting untuk memenangkan pertarungan supaya si baik menang, bukan si jahat. Gitu. Maka setiap orang adalah orang yang berdosa, yang lemah, yang butuh bertobat. Karena itu, ya, dalam gereja selalu saja diberikan waktu khusus untuk masa pertobatan. Masa puasa, masa prapaskah, masa Advent, ya. Itu masa khusus yang diberikan untuk apa? Untuk latihan, gitu, ya. Latihan. Latihan apa? Latihan supaya kita menang melawan kuasa jahat. Karena itu ada dalam masa puasa biasa disuruh untuk jalan salib misalnya, ya, berdiri berlutut itu juga latihan, ya. Latihan sabar, gitu. Latihan. Ya, ada olah fisik tapi juga untuk mengatakan orang mengolah hati supaya apa? Supaya bertobat. Ya, supaya bertobat. Itu poin yang pertama. Kita semua berdosa, harus bertobat. Nah, poin yang kedua, untuk bisa bertobat, apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah kepercayaan, iman, keyakinan bahwa Tuhan berbelas kasih dan mau mengampuni. Ya. Seorang anak yang bersalah kepada bapaknya, dia tidak akan mungkin datang minta maaf, minta ampun kalau dia tidak percaya bapaknya akan mengampuni dia. Atau ibunya, ya. Seorang anak dia tidak akan pasti, dia dalam ketakutan, ya. Dia pasti tidak akan mungkin datang kepada ibunya. Bu, maaf, saya minta ampun, gitu. Kalau dia tidak percaya, di dalam hati ibunya ada cinta, ada kasih yang membuat dia mungkin untuk mengampuni. Dan itulah poin yang kedua yang perlu kita miliki, iman, kepercayaan, keyakinan. Kita percaya, kita punya Tuhan Allah yang maha baik,
Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan berbelas kasih. Kita percaya. Kalau kita tidak percaya, maka kita tidak mungkin, Tuhan, ya ampuni saya mau bertobat, gitu. Tidak mungkin. Maka poin yang kedua yang harus kita miliki sebagai orang beriman di masa puasa, masa prapaskah terlebih adalah kita percaya, kita yakin, dan kita mempercayakan diri kepada Tuhan yang berbelas kasih, Tuhan yang memberikan pengampunan. Poin yang ketiga yang kita perlu renungkan pada masa puasa, terlebih di hari Rabu Abu ini. Apa yang dikatakan dalam Injil hari ini? Yesus bicara tentang 3 hal. Tentang amal, puasa, dan doa. Tentang berdoa, berpuasa, dan beramal. Ya. Ini 3 sikap iman, 3 kebijaksanaan yang perlu kita buat dengan ketulusan hati. Dengan hati yang sungguh-sungguh tulus, bukan dengan pelbagai macam alasan dan kepentingan politis atau ekonomis atau popularitas. Semua dibuat demi memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kita beramal, kita berbagi berkat, bagi angpau. Ada kan yang dapat angpau? Bagi angpau. Bukan supaya dilihat, oh dia kaya raya, bukan. Tapi nilai di balik pembagian angpau itu, ya. Ada kasih yang dibagikan, beramal untuk orang lain, ya. Ada berpuasa. Berpuasa itu adalah latihan rohani untuk boleh mampu menyangkal diri. Ya, latihan. Ya, latihan tahan lapar gitu. Itu kan puasa. Inti dari puasa adalah kita bisa mengendalikan diri kita. Itu latihan sebagai manusia, kita latihan betul-betul rohani supaya boleh berubah. Yang paling terakhir, yakinlah dengan kita menyatakan diri di hadapan Tuhan, bertobat, menaruh abu di kepala, Tuhan yang berbelas kasih mengampuni kita. Amin.